Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan. Sahabat, gimana kalau seandainya sahabat ketemu macan? Ngeri ya, ketemu macan pasti takut lah ya. Hewan buas kayak gitu, ngeri, lari langsung kalau ketemu macan. Tapi aku punya satu macan yang menarik banget ya, menarik banget, dan banyak orang pengen punya dia ini, pengen punya macan kayak gini macannya. Nah sahabat, ini dia macannya ya. Nah ini macan peliharaan aku tuh. Jadi macan yang ini selain menarik, banyak orang yang mau juga untuk memeliharanya. Yes, ini Grammatophyllum scriptum, luar biasa. Kali ini dia sedang berbunga 2 tangkai ya, ini baru mekar, yang ini masih banyak kenopnya, luar biasa. Ini rawatan sudah cukup lama, sudah berapa ya, sekitar 7-8 tahun mungkin ya, dan dia sering berbunga. Hampir setiap tahun dia pasti ada waktu berbunganya ya, jadi setiap tahun dia udah rutin berbunga. Ini Grammatophyllum scriptum. Nah, kebetulan yang aku punya ini dia berasal dari Sulawesi ya, ini dari Sulawesi. Kemudian ini udah melalui beberapa perawatan ya, selama ya katakan 7 tahun itu dia udah melalui beberapa perawatan, repotting, ganti media, kemudian split, dan macam-macam yang lain, pengurangan akarnya juga. Jadi ya dia udah lama di sini, udah lama menghuni kebun aku ini, dan lumayan ada wangi-wanginya juga dikit. Grammatophyllum scriptum dari Sulawesi, rajin banget bunga. Dan anggrek kayak gini, si macan ini mudah banget perawatannya, bahkan minim perawatan ya. Di kebun itu hampir kayak nggak diperhatikan aja gitu. Kalau kita punya Grammatophyllum ya, dia gampang banget perawatannya. Ya seperti yang lain juga, disirami kalau udah kering. Bahkan dia ini anggrek yang toleran terhadap kekeringan ya, jadi dia kan punya pseudobulb yang gede tuh. Nah dia itu sebagai cadangan makanan atau cadangan air ya, ketika misalnya musim-musim kemarau panjang. Kalau di habitatnya ya, misal kemarau panjang, dia mempertahankan hidupnya dari cairan yang ada di dalam bulbnya dia itu gitu. Nah bulbnya kan gede-gede, jadi lumayan bisa memberikan cadangan makanan yang cukup lama untuk dia. Nah makanya dia ini ya gampang banget, kita telat nyirami aja hampir nggak ada masalah gitu. Paling bulbnya nanti kisut-kisut mengkerut, tapi oke, nggak masalah, nanti sirami lagi, dia akan pulih lagi selama belum sampai ke taraf yang kritis ya, sakit gitu ya. Selama dia cuman kekeringan aja, disirami lagi, maka dia akan pulih lagi bulbnya itu. Jadi dia itu mudah banget perawatannya, nggak gampang terserang penyakit juga, jadi cukup bandel tanamannya. Ini Grammatophyllum scriptum, salah satu yang aku suka ya, Grammatophyllum scriptum yang dari Sulawesi ini, karena dia tangkai bunganya tuh bisa panjang banget. Ini aku bilang ini belum maksimal ya. Kalau dia udah maksimal tangkai bunganya itu biasanya dia sampai menjuntai ke bawah lagi gitu, sampai turun lagi. Kalau ini masih tegak ya, tangkainya masih tegak. Kalau dia panjangnya maksimal, dia bisa sampai menjuntai ke bawah. Itu cakep banget. Nah ini kebetulan satu rumpun ini berbunga 2 tangkai, cantik.
harum dikit. Terus ini warnanya warna dasarnya hijau soft ya, hijau muda gitu. Kemudian ada bercak coklatnya atau spot-spot coklat ya. Coklatnya juga coklat yang soft, bukan coklat yang kuat banget itu enggak. Jadi warnanya ini hijaunya soft, coklatnya juga soft, cakep banget. Nah, ini Chramatophyllum scriptum dari Sulawesi. Terus kalau dibanding yang dari Papua tuh yang aku tahu ya, secara warna kalau yang Papua warnanya lebih tajam, entah hijaunya atau total coklatnya itu dia lebih tajam, lebih kontras ya. Tapi yang sepanjang aku tahu juga tangkainya belum bisa sepanjang yang dari Sulawesi ini, yang dari Papua. Dan ini susunan bunganya cakep, rapi, roset ya, melingkar ya, memutari tangkainya ini ada bunganya gitu. Nah ini kuntumnya cukup banyak ya, ini kuntumnya cukup banyak, luar biasa. Ini baru mekar. Ini beberapa kali udah di split ya, jadi tanamannya memang nggak terlalu besar, segini aja, 2 tangkai bunga, biar bisa dilihat semua gimana. Nah tuh, oke, ini 2 tangkai bunga Chramatophyllum scriptum yang baru mekar. Oke, ini itu tadi ya, tanamannya nggak terlalu besar. Dia pernah lebih besar dari ini, sampai 2-3 kali lipatnya lebih besar ya. Tapi untuk perawatan demi kesehatan tanamannya, kita kurangin, kita split, dipecah-pecah biar nggak terjadi penumpukan masalah ya dalam medianya dia itu. Jadi kita harus rajin ganti media, rajin repotting juga. Meskipun ya agak ribet kalau repotting Chramatophyllum ini, karena akar udaranya tuh tajam, jadi, dan ukuran yang besar ya, itu perlu effort, perlu tenaga lebih untuk di repotting dia ini. Yang ini juga sama, kemungkinannya nanti aku tunggu bunganya selesai aja, langsung aku repotting lagi, ganti media yang baru. Ini perakarannya semua dibersihin, dihilangin, ganti media baru, ganti pot baru, kayak gitu. Jadi cukup mudah sebenarnya, cukup simple. Selain repotting ini nyaris nggak ada perlakuan khusus, cukup di tempat panas ya, terus dia nggak terlalu banyak air, cenderung tahan sama kondisi kekeringan ya, itu. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin sama aja kayak anggrek yang lain, jangan terlalu banyak air supaya atau untuk menghindari busuknya akar atau pseudobulb. Tapi toh selama kita menggunakan pot yang banyak lubang, sebenarnya nggak ada masalah juga ya, nggak ada masalah. Jadi mau banyak nyiram pun oke aja kalau potnya banyak lubang. Nah ini kebetulan aku pakainya pot plastik kemarin ya, ini pot plastik aja. Nih aku pakainya pot plastik hitam kayak gini. Nah, makanya aku nyiraminya dikit banget, nggak terlalu banyak. Ini bunganya. Oke, ini salah satu grama koleksian aku yang udah cukup lama.
dulu dapat dari temen yang berangkat sendiri ke Sulawesi ya, bawa ini. Alhamdulillah masih oke sampai sekarang, dan aku punya beberapa splitannya ya, hasil splitan ini ya. Tadi ya aku bilang perawatannya itu salah satunya di split atau mengurangi jumlah rumpunnya dia, supaya nggak ada penumpukan masalah dalam media dan perakarannya dia. Soalnya ya, kalau misalkan ada masalah dalam perakarannya, terlalu basah misalnya, terus kemudian busuk akarnya, dia akan cepat banget menjalar, membuat busuk bulbnya juga. Karena bulbnya yang besar tadi aku bilang dia menyimpan cadangan air yang cukup banyak. Nah makanya perlu hati-hati ketika dia udah busuk, itu akan cepat banget menjalar. Jadi sebaiknya sebelum sampai busuk, split aja dulu, kurangin akarnya dulu, buang medianya yang lama, buang akarnya yang udah nggak bagus, ganti sama media baru, tanam dengan media yang baru, supaya dia kondisinya terjaga tetap bagus. Oke, kayak gitu. Nyepil Grammatophyllum scriptum Sulawesi, koleksian aku ya, piaraan aku, si macan dari Sulawesi. Cakep, ini udah lama aku punya dan aku emang suka banget, meskipun grama yang lain juga aku suka ya, grama termasuk scriptum yang dari Papua, kemudian ada grama stapeliflorum, Grammatophyllum speciosum, macam-macam, grama martai, grama citrinum atau multiflora, semuanya aku suka. Yang hibrid juga ada, cukup banyak sekarang hibrida Grammatophyllum, dan semuanya emang top banget, keren banget. Tapi ini tetap menjadi salah satu favorit aku. Oke. Aku dengan Grammatophyllum scriptum Sulawesi cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Kalau ada pertanyaan tentang perawatan, tentang medianya dan segala macam, silahkan tulis di komen ya. Yang baru gabung jangan lupa di subscribe, tonton video-video aku, like videonya, di komen, kemudian bantu share channel aku biar makin banyak yang subscribe. Tanpa kalian channel aku nggak ada artinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berikan.